Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya siang dan malam, Engkau memelihara kami, menuntun kami, membimbing kami, dan selalu bersama-sama menyertai kami di mana saja kami berada. Dan itu semua hanya karena belas kasihan kepada kami, anak-anak manusia yang hina dan berdosa ini di hadapan. Dan saat ini kami sudah ada di hadapan Kaki. Kami mengerti, kami ini hanyalah manusia debu tanah yang sangat hina, yang tidak pantas dan layak ada di hadapan. Banyak sekali dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon masing-masing pribadi dengan kerendahan hati kami datang untuk meminta belas kasihan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami yang telah pernah menyakiti Engkau. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia berdosa yang tidak tahu apa-apa. Mohon, urapilah bibir dan lidah kami. Biarlah hikmat yang daripada Engkau yang berbicara, Roh Kudus-Mu, hanya sebagai alat-Mu untuk mengatakan apa isi hati-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu manusia yang berdosa ini. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, roh-roh kegantungan, terlebih kesibukan pikiran kami yang mengganggu hati kami dan kefokusan kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Segala kuasa kegelapan tersebut, kami bersatu hati, kami seiman seroh, kami hancurkan, kami bakar dengan api Roh-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah tiang api yang melingkupi kami saat ini masing-masing pribadi, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa di surga. Dan segala pujian, syukur, hormat, sembah sujud, hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat di ibadah kita malam hari ini, mari kita ikuti bersama di Perjanjian Baru dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai ke-25. Lukas 18 ayat ke-18 sampai yang ke-25. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bersama-sama membacanya di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat ketiga pasukan. Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus. Dan terlebih-lebih saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Salam Elohim buat penonton pemirsa di live ini itu kan. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kita lakukan bersama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini tadi, Bapak Ibu, saya yakin hanya saya sebagai perantaran dan untuk mengingatkan firman ini sudah menjadi bahan pembicaraan kita setiap hari. Tanpa dijelaskan sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya sudah lebih mengerti dan lebih tahu. Namun tadi ini digerakkan oleh Roh bahwa dari Injil Lukas ini yang harus diingatkan kita. Dan kalau kita berbicara dengan judul firman Tuhan ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Namun kalau kita berbicara yang disinggung di sini hanya di ayat yang 22. Sementara ayat-ayat sebelumnya ini tidak menyangkut dengan kekayaan. Jadi yang dikatakan dengan mungkin kaya ini artinya kaya karena salah pergunakan kekayaan atau karunia-Nya yang diberikan oleh Tuhan itu tidak menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kadang kaya, orang itu dia merasa kaya fitnah, kaya menghakimi, dan lain sebagainya. Itu maksudnya kaya dalam hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat ke-22 ini. Namun sebelum itu kita bahas dari ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 katanya ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Kalau kita berbicara seorang pemimpin, ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Seorang pemimpin di dunia jasmani secara mata yang bisa kita lihat. Itu tidak sembarangan orang itu dijadikan sebagai pemimpin. Harus ada beberapa syarat yang harus dinilai secara manusia jasmani. Apakah dia itu tampil, dia itu mungkin berpenampilan seperti pemimpin atau tidak. Apakah pakaiannya mungkin bisa melebihi dari bawahannya atau umatnya atau rakyatnya. Ya, banyak sekali ya yang dinilai secara manusia jasmani. Nah, kalau seorang pemimpin, pasti kita orang bawahannya, kita yang harusnya bertanya kepada pemimpin itu. Nah, kalau kita berbicara di sini, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Nah, walaupun dia seorang pemimpin, tapi dia masih butuh penjelasan atau bertanya kepada Yesus. Namun di sini yang dipertanyakannya itu adalah seakan-akan bukan ditanya ketika sudah dimengerti untuk dilakukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita masing-masing pribadi. Apa yang dikatakannya di sini? Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, memperoleh hidup yang kekal ini artinya tidak bisa diselami oleh pikiran, akal, dan logikanya sebagai manusia jasmani. Kalau secara undang-undang, persyaratan apapun yang ada di dunia ini, dia bisa pahami secara manusia dan secara akal. Karena dia sebagai pemimpin.
pemimpin harus menguasai undang-undang, pasal, ayat-ayat yang dikenakan kepada orang ini kalau melakukan ini, itu. Jadi, dia bisa apa? Nah, yang dia tanyakan ini di luar kemampuannya secara manusia jasmani, yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, dan tidak bisa diselami oleh pikiran, tidak bisa dibaca oleh handphone. Makanya, dia percaya, kalau kita berbicara di sini, berarti dia memanggil guru kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu guru itu artinya dia pernah mengajarkan yang tidak baik kepada siapapun. Bukan hanya murid kalau ibarat di sekolah. Jadi, dia dipanggil guru karena dia itu membawa ajar nasihat yang baik, yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan yang disenangi oleh manusia. Namun dia mengerti bahwa Yesus adalah seorang guru yang baik. Nah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup? Ya, yang dia tanya ini, iya, yang menjadi pergumulannya selama hidup. Mau dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita berbicara di ayat selanjutnya, dia sudah melakukan firman Tuhan. Nah, ayat ke-19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, di sini seakan-akan Yesus itu bukan lanjutan dari pertanyaannya dari ke-18 ini. Yang dikatakan oleh pemimpin tadi adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Sementara yang dijawab oleh Tuhan Yesus dari ayat sebelumnya. Artinya, kita guru. Artinya kita tahu Tuhan Yesus itu dipanggil guru, rabi, Tuhan, Tuhan. Itu suatu penghormatan secara manusia jasmani ini sebagai penghormatan. Bahwa dia lebih dihargai orang biasanya kalau di dunia ini. Nah, kata Tuhan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Kalau kita membahas pakai logika dengan orang yang logika kebenaran firman Tuhan ini di ayat 19 ini, pasti bisa adu mulut dan bisa menjadi perdebatan yang tidak bisa terjawab. Karena kita sama-sama logika kita bisa dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengaku bahwa yang baik itu hanya Allah saja. Sementara kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri? Berarti ya dia sendiri yang mengaku hanya Allah yang baik. Artinya lebih tinggi derajat Tuhan Yesus itu daripada Allah. Artinya dia itu seperti kita manusia biasa. Itu terjadi kalau kita saling memakai logika dengan logika, adu argumen, dan saling perdebatan. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak berbicara secara jasmania. Karena kita tahu Tuhan Yesus turun ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan secara manusia secara tubuh jasmani, tapi secara rohani, memperdamaikan kita kepada Bapa di surga. Nah, yang dikatakannya di sini artinya kita sebagai pemimpin di dunia ini pasti mungkin 5 meter lagi kalau orang bertemu dengan kita, dia sujud. Karena dia tahu kita sebagai pemimpin yang harus dihargai, dihormati. Itu secara manusia jasmani. Dan kalau tidak dihargai, sebagai pemimpin itu, dia berkata, kenapa kamu ini? Tidak menghargai saya. Apakah harus aku kasih tahu siapa saya ini sebenarnya? Biar kamu kapok dan tidak mengulangi lagi bahwa saya ini pantas dihargai. Nah, sifat manusia yang kaya akan atau haus dengan kehormatan. Berarti suka kaya dengan kehormatan. Nah, Tuhan Yesus bukan secara jasmania dia turun ke dunia ini. Jadi
Makanya dia katakan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Artinya, dalam perkataan Tuhan Yesus itu, dia menjadikan dirinya sebagai contoh bagaimana seorang pengikut Kristus bahwa harus merendahkan diri. Dia bukan, saat dia turun ke dunia, bukan dilayani, tapi melayani. Tapi dia tahu bahwa tugasnya adalah melayani, bukan memimpin, bukan menghakimi. Nah, saat itu untuk menghakimi, ya sudah dia naik ke surga dan dia kembali untuk menghakimi. Tapi pada posisi saat itu dia bukan dalam keadaan menghakimi atau meminta untuk dihargai dan dilayani, tapi dia melayani siapapun tanpa pilih kasih. Makanya dia berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, merendahkan diri. Kalau kita berbicara di surat Filipi, di situ dia mengosongkan dirinya. Walaupun dia itu Allah sebenarnya dan dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai manusia biasa. Sehingga rela mati berkorban demi menebus dosa kita. Nah, di situ kita tahu bahwa sifat Allah itu adalah ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika pemimpin kita bandingkan pemimpin dengan urut yang tadi, berarti pemimpin di dunia ini kita tahu. Tanpa saya jelaskan kita tahu. Pasti seorang pemimpin tidak pernah dia bersifat melayani. Kalau dia bersifat melayani secara manusia jasmani, balik itu ada maksud tertentu. Jadi Tuhan Yesus memberi kita teladan bahwa menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Bapa yang mengikuti apa yang dikehendaki Bapa harus merendahkan diri. Artinya dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kalau kita juga sebagai pengikut Kristus yang setia, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga melayani atau suka dilayani atau suka dihargai, dipuja-puja, atau bagaimana kita merasa baik daripada orang lain atau bagaimana? Nah, itu kita sendiri di dalam hati yang menjawab dengan Tuhan. Dan saya yakin kita semua karena sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan hanya dari kecil, tapi setiap hari, setiap malam kita membahas kebenaran firman Tuhan ini dan kita belajar untuk mendalamkan di dalam hati kita. Pasti kita tidak akan terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Artinya sebagai pemimpin secara manusia jasmani. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan, mungkin memimpin sebuah persekutuan doa, memimpin sebuah ibadah, berarti kita tidak mempergunakan jabatan sebagai memimpin dengan posisi yang ada di dua ini. Tapi sebagai pengikut Tuhan Yesus, artinya kita merasa hanya debu tanah, manusia yang hina, paling berdosa dari antara pendosa. Diteruskan di sini. Di ayat 20 ini baru jawaban yang dipertanyakan oleh seorang pemimpin tadi di ayat yang ke-18, baru Tuhan Yesus menjawab. Yang dia katakan di sini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibu. Nah, di sini Tuhan Yesus tahu bahwa seorang pemimpin ini dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, engkau tentu mengetahui. Bukan dikatakan apakah kamu sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Berarti seakan-akan si pemimpin ini masih belum belajar. Nah, di sini karena seorang pemimpin,
dia juga seorang pemimpin mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Nah, yang pertama jangan berzina. Nah, kalau kita mungkin ya bahas lebih dalam yang dikatakan dengan berzina ini ya banyak sekali. Namun secara singkat kita bahas. Bukan berzina dalam arti berzina kepada yang berlainan jenis, mungkin ya seperti orang-orang zaman dulu kala, ya mungkin dia melakukan dosa perzinahan kepada mungkin istri yang bukan istrinya atau pasangan yang bukan pasangannya. Berarti secara manusia jasmani kita membahas baru dikatakan itu sebagai perzinahan, tergolong dalam perzinahan. Padahal yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan, perzinahan itu adalah yang tidak setia dengan Tuhan. Perzinahan itu seorang suami istri satu lagi. Ketika melakukan perzinahan baik kepada istri orang atau perempuan cantik belum bersuami, artinya yang satu daging tadi dia menjadikan dua daging. Berarti tandanya tidak setia. Artinya yang dikatakan dengan jangan berzina ini bukan hanya tertuju kepada manusia yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan, tapi tertuju kepada yang tidak setia kepada Tuhan. Dalam hal ini, di mata Tuhan, sedang melakukan perzinahan. Yang kedua, jangan membunuh. Kita membunuh ini manusia jasmani secara singkat kita bahas bahwa yang membunuh ini mungkin kita tembak orang itu, kita pukul atau kita bacok mati, artinya itu dikatakan membunuh secara manusia jasmani. Namun secara kebenaran firman Tuhan bukan hanya membunuh itu yang dimaksud. Jadi dengan perkataan saya bisa saya melakukan pembunuhan secara roh, tapi secara manusia jasmani saya tidak diadili oleh hukum karena saya tidak terbukti membunuh seperti yang dilakukan oleh orang-orang mungkin dibacok. Bukan itu yang aku lakukan, tapi secara kebenaran firman Tuhan membunuh. Misalnya, saya meminta bantuan. Terutama di dunia ini banyak yang tersembunyi sebenarnya. Saling menolong dan dia mengasihi, dia mau kasih pinjam misalnya, karena orang itu kan membutuhkan mungkin sesuatu, misalnya uang. Dia membantu, tapi di balik itu ada syaratnya. Mungkin kalau misalnya contoh 10.000, berarti 1 jam, 2 jam ke depan, apalagi sebulan, kembalinya nanti bukan hanya itu saja. Berarti mungkin ada syarat-syaratnya, entah bagaimana ya, begini. Nah, kalau kita berpikir Bapak Ibu, ini membunuh di hadapan Tuhan. Memang kita tidak dipenjara karena bukan pembunuhan secara fisik yang kita lakukan, tapi secara roh. Belum tentu seseorang itu bisa dia mendapatkan, bisa dia cari biaya untuk makan setiap hari. Apalagi kalau ada tanggungannya anak istri. Nah, sementara hanya untuk membayar persyaratan tadi yang menurut kita sedang menolong, padahal berpura-pura menolong, malah membunuh. Artinya dia berusaha sekalipun dia tidak dapat makan, asalkan tercukupi. Mungkin renteng, sebagai renteng ya, untuk membayar per bulan ya. Menurut kita tadi, ini suatu kemuliaan bagi Allah. Karena kasihilah sesamamu. Nah, itu membunuh secara roh. Satu keluarga tanpa kita sadari. Itu yang dikatakan membunuh. Bukan hanya membunuh seperti yang mungkin dilakukan oleh di luar sana dan lain-lain. Katakan lagi, jangan mencuri. Saya yakin kita lagi mengerti. Mencuri ini artinya bukan dalam arti mengambil barang sesuatu, tapi kita ketahuan
Kalau kita ketahuan, ya tidak apa-apa. Kita tidak dituduh sebagai pencuri karena tidak ada bukti. Hanya kalau ketahuan baru mencuri. Itu secara pembahasan logika atau manusia jasmani, manusia duniawi. Nah, yang dimaksud dengan mencuri di sini, artinya ketika kita merencanakan segala sesuatu milik orang lain, kita lakukan tidak lakukan, tapi kita berencana bagaimana supaya itu bisa menjadi milik saya. Mungkin walaupun lewat jalur dan saya membayar supaya kebenaran itu bisa dijadikan menjadi ketidakbenaran. Sehingga itu nanti menjadi milikku. Tapi saya terlihat benar. Karena yang memutuskan adalah hukum. Artinya dalam hal ini saya tidak terlibat. Nah, itu yang dikatakan mencuri dan banyak lagi. Dan seterusnya, jangan mengucapkan saksi dusta. Di sini bahayanya. Kita semua dalam hal ini mungkin lebih ringan, saudariku. Tapi kalau saya pribadi, di sini saya terikat dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa ya, tidak kalau tidak. Berarti lebih dari itu, dari si jahat. Nah, si ini benar-benar dia ini bapak pembohong, bapak pendusta. Karena kalau kita berbicara tentang dusta ini, sampai saat ini, dan dari zaman dahulu kala, tidak pernah ada didirikan sekolah dusta. Namun, anehnya, dari anak-anak belum diajari. Malah yang diajari adalah kebaikan. Tetapi kenapa bisa pintar berdusta? Padahal tidak ada sekolah dusta. Nah, itu yang bahayanya ini. Tidak ada sekolah diajari, tidak ada yang ngajari untuk dusta. Tapi kenapa? Sejak kecil kita sangat pintar berdusta. Sedangkan ada sekolah Alkitab, ada sekolah mungkin supaya kita ini kan tahu hukum. Nah, walaupun diajari, walaupun beberapa tahun kita ikuti sekolah itu, tidak masuk-masuk di logika kita. Nah, inilah Bapak Ibu sering terlibat kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tadi. Artinya, dalam segala hal, kita mengucapkan saksi dusta. Jangankan kita bersaksi dusta kepada orang lain. Kepada diri kita sendiri dengan Tuhan kita berdusta. Nah, ini lebih parahnya. Kita berdusta kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini orang ini. Dia sudah menyakiti saya dan hati saya ini sudah terluka. Sudah tebus sebelah. Sudah hancur berkeput-keput. Dan aku memaafkan dia. Padahal dalam hati kita, luka itu sudah masih belum sembuh. Nah, kita ini berdusta sendiri kepada siapa? Bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia mungkin ya bisa agak ringan ya. Tapi kita ini tanpa sadar sedang bersaksi dusta pada Tuhan sendiri. Makanya diingatkan kita kebenaran firman. Dari perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dari perkataanmu engkau akan dihakimi. Tuhan itu tidak menghakimi tadi. Dari perkataan kita. Yang berdusta itu kepada Tuhan siapa? Ya saya. Saya yang bersaksi dusta itu. Tapi parahnya orang lain berdusta kepada manusia. Tapi ini kepada Tuhan sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus beberapa hal yang sudah kita bahas ini, termasuk hormati ayahmu dan ibumu. Jadi kita tahu bagaimana cara menghormati, bukan menghargai sebatas berkata-kata, tapi sesuai kemampuan kita. Kita merawat, kita membiayai sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hanya menghargai ketika kita mungkin ada yang maunya kita, ya mungkin minta jajan, nah baru kita 1 jam sebelum itu ya berkata sopan seperti menghargai, karena nanti ya bisa dikasih apa yang kita minta. Nah,
Bukan seperti itu yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Menghargai ini adalah secara jasmani dan secara rohani. Kita menghargai dalam berkata-kata, nasihat, bimbingan yang sesuai. Kita jangan terburu-buru berdebat dan kita merasa lebih benar daripada mereka. Padahal kita lebih muda dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mereka terlebih dahulu sudah mengalaminya. Banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu. Terus diteruskan di ayat 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa aku. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, entah bagaimana Bapak Ibu saudaraku ya, atau hamba-hamba Tuhan di luar sana. Kalau ibaratnya Tuhan Yesus mempertanyakan seperti ini, apakah ada yang berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin ini, bahwa semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti bukan hanya bertobat 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Berarti sebelum dia menjadi pemimpin dari remaja, dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah pahami semuanya. Dan bukan hanya mendengar, tapi melakukan menurut pengakuan pemimpin ini, Bapak Ibu. Kalau kita pertanyakan bagaimana dengan kita? Kalau saya pribadi, kalau ada yang bertanya kepada saya, jangan Tuhan, manusia saja kalau dia bertanya kepada saya, ya aku pikir dulu ya, apakah ini benar atau tidak. Jangankan aku sudah melakukan beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Mungkin dengan satu larangan pun, jangan berzina, saya sudah terlibat. Apalagi membunuh, mencuri, mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibu. Ini lebih banyak. Nah, satu saja mungkin saya ragu-ragu secara manusia jasmani Bapak Ibu. Apalagi kalau dikatakan seperti ini. Nah, di sini kita tahu seorang pemimpin itu, dia mengaku bahwa semuanya telah kuturuti. Makanya di sini Bapak Ibu, kita diingatkan. Pertanyaan ini, kita juga pertanyakan kepada kita masing-masing. Seandainya saat ini, dunia ini dihakimi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan kembali. Dan apakah aku akan mendapatkan iman di bumi? Bagaimana dengan jawaban kita? Apakah kita siap seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin ini? Atau bagaimana Bapak Ibu? Tentu saya yakin kita sudah mempersiapkan diri masing-masing. Dan saya yakin bahwa kita serupa dengan seorang pemimpin ini dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bisa kita mengatakan, saya sudah melakukan atau kuturuti itu sejak masa mudaku. Diteruskan. Ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Kalau kita perhatikan di awal ayat ini, artinya Tuhan itu tahu bahwa dia dalam memperkatakan bahwa semua itu sejak masa mudanya dia sudah melakukan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak sedang bersaksi dusta, bahwa itu benar. Karena dia mengetahui segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri mengakui kesaksiannya itu bahwa benar. Nah, yang tinggal di sini adalah satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Kalau kita lagi berbicara tentang hal ini. Artinya, pemimpin tadi, dia orang kaya. Namun, kekurangannya itu, dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Beberapa hal tadi yang sudah dia lakukan sejak kecil. Padahal, dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Nah, disitulah titik kelemahannya. Dia tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dia hanya sebagai bendahara. Makanya Tuhan Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Nah, maka kau akan beroleh harta di surga. Nah, inilah Bapak Ibu.
yang susah bagi seorang pemimpin tadi. Di sini dia lemah imannya, kalah di sini. Karena dia tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu hanya anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan dia. Artinya cara mengumpulkan harta di surga itu membagikan kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih sesuai kemampuan. Ini hanya kepada orang kaya atau mungkin ya lebih dari yang dipergunakan setiap hari, mungkin bisa dia bagi-bagikan. Bukan dalam arti ini semua kita terlibat. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu di sini bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kebenaran firman bahwa ketika aku lapar dan kamu memberi aku makanan, aku sakit, kamu menjenguk aku, sehingga saling terjadi perdebatan. Dari mana kami tahu bahwa kamu sedang sakit Tuhan? Katanya segala sesuatu yang engkau lakukan kepada sesamamu manusia yang membutuhkan pertolongan pada saat itu atau berarti bukan kepadanya kamu lakukan itu, tapi kepada saya. Nah, itulah cara kita mempergunakan apa anugerah kasih karunia Tuhan itu kepada kita menjadi harta di surga. Nah, disinilah titik kelemahan si pemimpin tadi. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu dari ayat yang ke-18 sampai ke-22 ini sangat susah bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan di sini letak kelalaiannya adalah untuk membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, sementara dia sudah melakukan beberapa hal kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, artinya untuk mengikuti Tuhan Yesus itu bukan hanya melakukan, apalagi kalau kita hanya mengatakan, ini jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kita sudah melakukan beberapa hal saja. Berarti ketika kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya, artinya berbeda-beda. Apa yang menjadi kelebihan kita daripada orang lain, berarti kita bisa membagi pengalaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menghujat kemuliaan nama Tuhan. Nah, misalnya kalau kita berbicara ahli Taurat, Nikodemus, dia mau berikan persembahannya, persepuluhannya. Dan dia berkata, ini saya berpuasa 2 kali seminggu, dan ini persepuluhan saya. Nah, dia juga melakukan tentang hal kekayaan ini, karena kekayaannya ini berarti bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, dia memberi kekayaannya itu menjadi kemuliaan Tuhan bagi pikiran menurut pemahamannya sendiri. Padahal Tuhan tidak menerimanya karena menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Artinya bukan di tempat tersembunyi. Nah, sementara di sini dia belum melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya untuk mengandalkan harta atau persembahannya kepada Tuhan. Artinya ini seakan-akan yang salah satu melakukan hal yang tentang persembahan, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Nah, pemimpin ini dia menjadi pelaku firman, tapi dia juga lupa melakukan apa yang menjadi anugerah Tuhan itu untuk menjadi harta yang di surga, untuk membagi-bagikan kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat tadi. Namun ahli Taurat ini salah. Nah, ini kesalahpahaman kadang tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lagi berbicara, ini masih belum lagi di sini yang dikatakan pikul salib. Berarti bukan hanya menjadi pelaku saja, dan bukan hanya juga
berikan persembahan kepada Tuhan atau membagi-bagikan apa yang kita miliki, walaupun sedikit beras kita bagi-bagikan kepada orang lain. Bukan hanya juga itu, kalau hanya itu juga yang kita lakukan tanpa menjadi pelaku firman, artinya kita ini semua masih bukan dikatakan sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kalau kita perhatikan di ayat ini, saya yakin saudariku tidak akan terlibat. Tapi saya sendiri sadar bahwa firman Tuhan ini semua, satu huruf pun, jangankan satu kalimat, satu huruf pun ini terjadi di dalam diri saya yang tidak sesuai dengan kebenaran ini, ya saya tahu bahwa ini sering terjadi dalam pribadi saya sendiri. Diteruskan di sini, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, ketika orang ini, pemimpin ini mendengarkannya, hal tanpa Tuhan Yesus menjelaskan lebih dalam lagi, dia sudah mengerti bahwa dari kebenaran firman Tuhan, karena dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, pengatakan, penghafal, tapi dia sudah menjadi pelaku firman. Nah, kenapa firman Tuhan ini dia seakan-akan berpura-pura entah lupa atau bagaimana, padahal ada tertulis di dalam firman. Nah, artinya seakan-akan pemimpin ini yang satu dilakukan, yang lain tidak dilakukan. Nah, dalam hal ini artinya menurut pemimpin ini tadi, artinya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan dia menjadi pelaku firman tanpa melakukan yang satunya. Namun di mata Tuhan Yesus, dia menjelaskan bahwa yang satu dilakukan dan yang lain harus juga dilakukan, namun sesuai dengan kesanggupan masing-masing pribadi, ada berbeda-beda. Nah, ini yang kita bisa ambil menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu. Menjadi seorang yang mengikut Tuhan Yesus, artinya yang satu harus kita lakukan dan yang lain juga harus kita lakukan, namun sesuai dengan kemampuan. Bukan Tuhan Yesus menyuruh orang kaya ini menjual hartanya, tapi dia miskin. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, ia sangat kaya, tapi dia mampu. Yang Tuhan minta itu yang bisa dia mampu, bukan di luar kemampuannya. Bukan seperti kita, misalnya miskin dan kita lakukan seperti berpura-pura orang kaya. Tidak. Makanya Tuhan Yesus itu tidak meminta kita di luar kemampuan. Jadi pemimpin ini dia termasuk kaya, dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dia mampu sebenarnya. Namun kenapa merasa amat sedih seperti duka, padahal sudah mendalami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa dalam hal berbicara tentang harta ini, artinya dia merasa seperti duka dia mendengarnya. Nah, karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, dikatakan lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kekayaan ini artinya bisa dikatakan bisa membuat kita menjauh kepada Tuhan, dan bisa kita juga terhubung kepada Tuhan. Namun tergantung kita bagaimana kita menjalankannya. Dan kebanyakan orang kaya ini sibuk untuk mencari bagaimana supaya 1 jam kemudian berlimpah, 2 jam berlimpah. Sehingga makanya dikatakan di sini lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini semua kebenaran firman Tuhan ini intinya, Bapak Ibu, dalam melakukan segala sesuatu, kebenaran firman Tuhan, jangan yang satu dilakukan dan yang lain tidak dilakukan.
Artinya harus dilakukan. Namun di sini hanya yang sesuai dengan kemampuan kita yang diminta. Jangan kita mengatakan, dan saya tidak mampu. Jadi kalau orang kaya, dia mengakui sendiri dan Tuhan juga tahu bahwa dia kaya, memang kaya. Bukan dia orang miskin, lalu Tuhan berkata, dan jual seluruh hartamu itu dan bagi-bagikan. Padahal dia sebelumnya dasar sudah orang miskin. Tidak, dia kaya. Nah, itu kita bandingkan bahwa hanya sesuai kemampuan yang diminta Tuhan itu kepada kita. Nah, kalau kita berbicara, jangankan menjadi pelaku, Bapak Ibu. Kita simpulkan semua kebenaran firman Tuhan ini. Jangankan kita sudah pernah menjadi pelaku. Jangankan kita sudah jadi pengikut Tuhan Yesus. Mungkin dalam hal beberapa tadi yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, terutama kita sebagai pengikutnya merendahkan diri. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam hal sebagai pemimpin, sebagai guru kepada sesama kita, atau tanggung jawab itu kita sudah laksanakan di hadapan Tuhan, atau bagaimana? Sebagai pemimpin, artinya merendahkan diri. Dari situ saja Bapak Ibu, mungkin saya sudah terlibat. Saya tidak pernah, mungkin ya kita terlibat ya. Kita sudah melanggar dari teladan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa harus menjadi pelayan, bukan dilayani. Dan yang kedua, kadang firman Tuhan ini hanya saya sendiri mengatakan, menghafal, dan membaca. Padahal jauh dari seorang pemimpin ini. Dan kalau saya bandingkan, dan kita semua bandingkan, kalau kita belum menjadi pelaku salah satu dari yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, yang diakui oleh seorang pemimpin, dia sudah melakukan salah satu dari hal ini, apakah kita sudah pernah melakukannya atau bagaimana? Saat ini kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan Tuhan. Apakah kita ini tidak pernah bersaksi dusta di hadapan Tuhan, menipu Tuhan sendiri, bukan hanya manusia. Padahal kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saat ini Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Ketika kita mungkin tersembunyi bahwa ini merasa ini saya sudah menjadi pelaku dan ini nanti saya tidak lakukan, ini tidak apa-apa. Namun saya pasti seorang pengikut Tuhan Yesus. Makanya dia bukakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Namun hanya yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita paksakan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin Bapak Ibu, kita semua tidak terlibat saat ini karena kita sudah memahami, mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Namun kita hanya diingatkan supaya ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Dan saya hanya manusia yang hina dan berdosa yang tidak tahu apa-apa. Dan banyak sekali kekurangan untuk saya menyampaikannya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita, masih anak-anaknya, di mana saja berada. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kita angkuhkan bersama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami dari awal ibadah kami sampai pertengahan. Dan kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menasihati kami lewat kebenaran firman. Apa yang harus kami lakukan, yang Engkau kehendaki, bahwa kami Engkau pilih menjadi pelayan-Mu, bukan untuk dilayani. Dan menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar, membaca, dan menghafal, dan menunjukkan kepada orang lain. Itu yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan untuk berbuat kasih kepada sesama, sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau memperingati kami ketika kami lalai untuk menjalankan yang satunya dan yang lainnya kami meninggalkan, tidak melakukannya. Kami saat ini Tuhan Yesus sujud di hadapan. Kami sudah merasa bersalah, melanggar semua kebenaran firman. Terkadang kami lakukan yang merasa kami bahagia dan yang tidak yang merugikan kami, kami tidak melakukannya. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari semua kesalahan kami, dari kebenaran firman. Dan ini kami buka hati kami, pimpinlah kami, bentuklah hati kami dengan kebenaran firman-Mu ini. Semoga bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu atas Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Terlebih-lebih semua anak-anak-Mu yang ada di live streaming untuk kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan dari ketiga pasukan ini Tuhan Yesus, berkatilah mereka dengan berkelimpahan berkat rohani dan jasmani. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan masuk di sesi kesaksian. Dan Engkaulah bersama-sama dengan kami, datanglah di tengah-tengah kami, bimbing kami, sehingga apa kesaksian kami menjadi kemudian nama-Mu yang di surga, dan banyak jiwa-jiwa yang akan tersadar dan bertobat, dan mencari kebenaran, dan bukan kebenaran. Pada saat ini Tuhan Yesus, ketujuh malapetaka, ketujuh cawan murka sedang menimpa muka bumi ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak baik yang ada di ketiga pasukan ini, di luar sana, penonton di live streaming untuk kami, dan anak-anak-Mu di belahan dunia ini, yang setia taat kepada Engkau, yang telah Engkau meteraikan Tuhan Yesus. Engkau mengetahui mereka satu persatu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya, bencana alam, murka, di rumah-rumah mereka, di kota-kota mereka, di perjalanan mereka yang mereka tempuh, di tempat kerja mereka, terlebih kekacauan, racun, baik yang terlihat, yang tidak terlihat, virus yang terlihat maupun yang tidak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau punya cara untuk membentengi, melindungi semua anak-anak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang melingkupi mereka di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa bagi manusia tidak mungkin, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka, dan mereka hanya tinggal diam dan menonton. Karena saat ini Tuhan Yesus, kami sudah memiliki perbedaan antara roh kami kepada Engkau. Ini kami Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu, peliharalah mereka dalam belas kasihan-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Dan siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh, dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Salam semuanya, ibadah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam buat panggilan ilahi.
dan saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih banyak. Dan sebenarnya ya tidak ada yang saya sampaikan karena kita setiap saat, setiap hari ya selalu saling mengingatkan, menguatkan, menghibur untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Jadi saya ingatkan kembali ya, kita senantiasa libatkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Walaupun hal itu ya paling kecil kita harus melibatkan kuasa Tuhan. Karena si jahat saat ini ya banyak sekali dia pakai cara tanpa kita sadari kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Padahal itu permainan penyamaran halus ya. Padahal itu hanya menurut kita. Jadi makanya kita selalu libatkan kuasa Tuhan. Dengan itu ketika kita salah, walaupun menurut kita itu baik, jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita sehingga bisa menyadarkan kita. Itulah artinya berdoa dan berjaga-jaga. Artinya roh itu akan mengingatkan kita ketika kita sudah salah. Dan walaupun pihak dari ketiga pasukan ini kita masih terkadang ya berbeda, masih ada perbedaan kalau dikatakan sering dan terkadang. Jadi mungkin kalau sering ini ya berbeda ya, mungkin bisa dipahami sering, tapi terkadang kita masih tertidur roh ya. Terkadang roh kita tertidur. Jadi kadang di situ ditawan. Jadi kita belajarlah menjadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Jangankan seperti yang diakui oleh seorang pemimpin tadi. Beberapa hal dia sudah melakukan sejak masa mudanya. Ya, setidaknya hanya yang bisa kita mampu. Walaupun satu hal, jadi kita melakukannya dengan kesungguhan hati. Jangan kita berpikir, biar saya sama dengan pemimpin ini. Beberapa hal tadi. Dan biar lebih daripada itu, bukan. Walaupun hanya satu hal yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu, tapi kita boleh jadi pelaku yang sesungguhnya. Kadang itu kita percaya dalam segala berkat, dalam segala suka. Padahal ketika ada sedikit cobaan, seakan-akan separuh ya iman kita itu redup. Sehingga kita timbul rasa mendua. Nah ini di situ ya ada kebanyakan itu. Jadi sehingga itu ya roh kita tertidur. Memang kita semua ya dipakai Tuhan dan bisa mengerti semua kebenaran firman Tuhan, mengatakan, menghafal, dan itulah masalahnya. Di situ letak kesalahannya. Si jahat itu ya bisa membuat roh kita tertidur. Banyak yang itu yang kebanyakan setiap saat ya roh itu tertidur. Nah kalau tidak ada malaikat Tuhan yang menjaga, pasti sudah ditawan. Malah diangkat dari tidurnya itu, Bapak Ibu. Karena seperti ngorok, namun hanya terkadang. Jadi kenapa itu saya tidak tahu, mungkin kita sendiri yang tahu. Namun setidaknya kita tahu, kalau kita kan ya mungkin merasa khawatir, bimbang, gelisah, hati ini tidak tenang, tidak damai, berarti itu sudah tidak beres. Roh kita ini kan sudah mati, hampir ditawan oleh si jahat. Jadi itu yang kita bahas tadi, bahwa seorang pemimpin tadi, dia sudah menjadi pelaku beberapa hal yang dia sudah mulai menjadi pelaku, dan ini sudah mulai dari remaja. Apalagi kalau kita belum pernah, hanya mengatakan, dan baru beberapa tahun sebelum ini bertobat. Nah, kalau kita bandingkan, lebih jauh lagi iman yang dimiliki oleh si pemimpin ini. Namun di hadapan Tuhan, semua bisa dikatakan hangus terbakar ketika dimasukkan di dalam api pengujian iman. Terbakar, hangus terbakar. Nah, apalagi kalau kita
belum pernah melakukannya, hanya mengatakan saja. Nah, ini lebih parah banyak Bapak Ibu. Jadi itulah belas kasihan Tuhan, kan dia selalu mengingatkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Karena memang kita ya masih dalam proses secara jasmani ini. Dan kadang ada yang ya seperti itulah kemarin-kemarin itu direbut dan ditawan kembali, direbut dan ditarik, ditawan kembali, bertobat dan tidak bertahan. Seperti bersyukur kalau ibarat benih yang jatuh di semak duri. Bertahan walaupun ya benih itu merasa tersisa namun tidak mati. Jadi kalau ini ya seperti berganti-gantian berpihak kepada kita dan terus besok berpihak kepada laut. Dan ini yang berbahaya itu ada dari pasukan elit ya. Dan itu yang sangat membenci, mereka sangat benci kepada roh Bapa itu. Aku melihat sehingga mereka itu mengancam bahwa ya mengancam ketika pribadi itu, dan mereka itu yang mereka ancam itu roh Bapa sendiri. Mereka mengancam bahwa mereka yang pantas. Dan mereka melakukan berbagai cara. Bahkan ada anak-anak Tuhan itu yang dihasut oleh mereka secara roh. Bahwa supaya berpiala kepada saya. Seperti Lucifer pada zaman dahulu itu. Dia mempengaruhi sepertiga malaikat Tuhan itu untuk memberontak kepada Tuhan. Dan itu terjadi lagi. Entah sadar atau tidak sadar ya. Saya tidak tahu. Namun itu ya. Orang itu sangat berbahaya, bahkan diam-diam membacok dan menikam saya dari belakang, namun gagal. Jadi banyak cara mereka lakukan dan memukul-mukul dada, membusuk-busukkan dadanya bahwa dia dan begini begitu. Jadi tanpa kita sadari, padahal kita ini kan ya pasukan-pasukan terdepannya Tuhan. Kenapa jadi begini? Nah, itulah saya tidak tahu. Jadi kita harus mengoreksi diri masing-masing, karena roh kita itu kadang tertidur, makanya si jahat mengisi kekosongan itu karena sudah tertidur ya, dia memakai itu. Nah, sehingga kita menyadari bahwa ya kita sedang baik-baik saja. Namun memang orang-orang di luar sana kalau kita perhatikan ya, coba orang-orang yang menghakimi kita itu, dia semangat, dia tidak bosan-bosan menghakimi, menghujat, caci maki kepada kita. Malah dia semakin sehat-sehat, enak-enak menurut kita. Dia bahagia menurut kita secara pandangan mata jasmani. Nah, jadi menurut kita, nah sedangkan saya ini kenapa bisa begini? Aku mengikut Tuhan Yesus, ibadah setiap hari, berdoa tengah malam, belum lagi awal malam. Nah, kenapa saya ini semakin menderita? Nah, memang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang mengikut Tuhan Yesus itu ya jalannya sempit, susah, sehingga tidak banyak yang mau melewatinya, hanya pilih-pilihan. Nah, itulah perbedaannya, pemandangan kita mata jasmani, pemandangan secara rohani. Artinya masing-masing pribadi kita sudah tahu. Jadi seperti itu yang aku katakan ya. Mungkin kalau ada yang muncul atau timbul dengan seketika nanti, ya saya akan informasikan. Memang ada banyak sebenarnya, tapi ini menyangkut ada rahasia dan ada juga menyangkut pribadi. Jadi mungkin kalau ada yang muncul atau timbul nanti, saya akan informasikan kembali. Ya, salam ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu yang ada di luar sedang menonton langsung di YouTube. Aku menyampaikan sedikit saja ya, kan kedepannya itu akan terjadi badai yang hebat ya. Jadi kalian persiapkan perapian untuk memasak, untuk penerangan. Kan ketika badai itu terjadi,
itu akan terjadi mati listrik, padam listriknya. Itu kalian harus sudah menyiapkan api untuk memasak, untuk penerangan di rumah kalian atau di tempat kalian tinggal. Karena ya listriknya itu akan padam, badai anginnya itu sangat kencang. Jadi persiapkan cadangan ya untuk kalian bisa memasak, untuk kalian bisa merebus air, untuk misalnya untuk mandi atau untuk diminum, misalnya bikin teh panas atau susu atau kopi ya. Ya karena memang cuacanya itu akan ekstrim, anginnya itu kencang ke depannya. Jadi kalau kalian sudah mempersiapkan ya disyukuri, kalian sudah mempersiapkannya. Baik itu kalian menyiapkan apa itu rotan atau karet atau tisu sama minyak jelantah ya, minyak sisa penggorengan itu ya untuk dijadikan memasak ya. Misalnya saja gas kalian habis, gas LPG kalian habis, bisa menggunakan kapas dengan minyak jelantah atau dengan kayu bakar atau arang. Misalnya kalian sudah menyiapkan kayu ya, itu saat badai besar itu kalian tidak akan kelaparan atau haus atau pengen bikin minum panas atau minum teh atau minum susu, itu bisa kalian lakukan ya. Karena itu akan mempengaruhi listrik. Listrik akan pada padam karena badai itu sangat besar. Seperti itu. Apa yang menjadi halangan, misalnya kalian ingin makan atau ingin minum teh panas atau susu panas, itu bisa kalian lakukan ketika kalian sudah menyiapkan semuanya itu. Seperti itu. Dan kalian harus memikirkan juga ya, ketika mati listrik itu apa saja yang harus kalian persiapkan. Ya mungkin senter atau apa namanya, membuat obor ya dari karet atau rotan ya, itu kan bisa supaya ada penerangan di rumah kalian, tidak gelap gulita ya. Kalau lilin tidak bisa cukup lama ya kalau lilin ya, tapi bikinlah yang bisa lama penerangan, atau mungkin lampu emergensi ya, lampu yang bisa bertahan berapa itu 6 jam atau mungkin bisa lebih ya, 3 jam atau berapa ya. Itu bisa kalian persiapkan juga supaya ya ada penerangan, supaya kalian saat memasak juga tidak gelap, supaya kalian saat beraktivitas juga tidak gelap. Karena di saat siang hari itu bisa saja kondisinya itu bisa gelap, padahal itu siang hari ya. Ya karena memang perubahan yang sangat ekstrim, sangat tidak bisa diduga. Siang hari itu seperti sore, jam 5 atau jam 6, seperti itu. Terus kalian yang tertinggal nanti di antikristus ya, di dunia 66 ya. Nanti kalian akan dibimbing oleh pasukan cahaya ya, oleh 144.000 kode pasukan cahaya itu. Ditambah nanti dengan starseed ya, untuk membimbing kalian di masa antikristus. Masa antikristus itu ya simbolnya salib terbalik. Simbolnya ya berhala patung. Terus kalian yang terikat dengan barcode sama kiris ya akan masuk di zaman antikristus. Terus kalian yang DNA ilahi tetapi masih ada keangkuhan atau bebal ya, kalian juga akan tertinggal. Dan DNA yang rusak, DNA yang sudah rusak, sangat rusak dan tidak mau bertobat juga akan tertinggal di zaman antikristus. Semua akan diproses di situ ya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun ya. Itu sesuai dengan level iman kalian. Ya di situ kalian akan bercampur dengan wabah-wabah penyakit, dengan vaksin, dengan zombie, manusia zombie,
dengan robot-robot. Terus yang bonusnya itu kalian akan bertemu dengan ini alien ya. Itu nanti akan kalian alami ketika kalian sudah berada di zaman antikristus. Dan ini sudah proses ke sana ya, menuju ke sana. Seperti itu. Jadi ya kalian persiapkan diri memang ya. Jangan menyalahkan diri kalian atau jangan menyesali hidup kalian. Ya memang level iman manusia kan berbeda-beda. Kalau kalian itu harus diproses di zaman antikristus. Karena ya ada yang bertugas di zaman antikristus di 666. Itu kan simbolis semuanya ya. Mereka yang bertugas di dunia 66 karena memang harus diproses seperti itu. Jadi ya kalian jangan berkecil hati atau khawatir atau takut ya. Ya karena memang sudah ada yang bertugas di sana di antikristus ya, seperti itu. Dan kami akan beristirahat ya di 1000 tahun ya. Jadi kalian yang mau masuk 1000 tahun ya harus melalui proses ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Jadi ikutilah proses apa yang harus kalian jalani ya di antikristus yang akan berlangsung ya. Jadi jangan berkecil hati atau jangan putus asa atau jangan takut seperti itu. Ya memang semuanya itu harus segera diproses. Entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun itu sesuai dengan level iman kalian masing-masing ya. Kan yang masuk 1000 tahun itu kan pribadi ya, lepas pribadi, hati demi hati. Tidak bisa membawa orang tua kalian, tidak bisa membawa ayah kalian, ibu kalian, anak kalian. Jadi masing-masing pribadi. Karena yang menikmati kemuliaan Tuhan ya hati kalian sendiri. Seperti itu. Harap kalian lebih sabar, lebih banyak mengampuni, lebih banyak memaafkan, lebih banyak mengasihani ya. Seperti itu. Karena memang prosesnya sangat lama. Masing-masing pribadi itu diproses. Tidak bisa langsung masuk 1000 tahun itu tidak. Jadi ya sesuai dengan level imannya proses itu. Karena di 1000 tahun itu kan semuanya penuh dengan cahaya. Semuanya penuh dengan meterai ilahi. Ketika semuanya sudah diproses akan timbullah cahaya, akan timbullah meterai ilahi di dahi seperti itu. Untuk pergi ke sana, untuk menuju ke sana ya harus memiliki tanda itu. Karena semuanya akan mengalami kenaikan frekuensi ya. Dan jangan takut atau jangan khawatir ya tentang kenaikan frekuensi ya. Akan terjadi gunung meletus, gempa bumi yang dahsyat, terus pulau-pulau pada terbelah, terus tsunami. Nah, itu kan efek dari kenaikan frekuensi ya untuk membentuk bumi yang baru. Seperti itu. Karena harus melalui proses seperti itu untuk memunculkan kota Atlantis ya. Makanya terjadilah kenaikan frekuensi. Jadi kalian harus saling mensupport ya. Terus jangan saling menghina atau menghujat. Itu malah membuat cahaya kalian hilang atau meterai ilahi kalian akan hilang ketika kalian menghina atau menghujat ya. Yang kalian hina, yang kalian hujat, itu mereka akan bercahaya-cahaya malahan. Bukan kalian yang menghina akan mendapatkan cahaya, itu tidak. Justru kalian yang dihina itu akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan meterai ilahi. Karena hidupnya tersolimi, hidupnya menderita seperti itu. Dan semua yang tidak masuk di 1000 tahun ya akan diproses masuk ke angkatan yang kedua. Angkatan kedua itu ya mengalami seleksi proses di masa antikristus. Seperti itu.
lama waktunya ya kalian nanti akan mengetahuinya sendiri ya, berapa tahunnya ya, selama diproses di masa antikristus ya. Itu kan di padang gurun ya, semuanya yang bisa lepas dari belenggu antikristus itu ketika kalian itu sudah benar-benar menggunakan hati nurani, tidak lagi menggunakan pikiran atau logika. Karena di situ akan diproses, dibentuk. Benar-benar kalian itu dimurnikan. Ya melalui masa antikristus, manusia yang bebal, yang angkuh, yang sombong, entah itu dia itu masih memiliki DNA murni, tapi kalau angkuh hatinya, sombong hatinya ya sudah. Masuk antikristus ya masuk. Masuk penyiksaan ya masuk. Seperti itu. Ya karena kebebalannya sendiri. Sudah dikasih tahu kebenaran masih saja bebal, masih saja menghina, menghujat, ya sudah. Yang memprosesnya ya antikristus itu sendiri. Seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir, ya semua sudah di depan mata. Tinggal mereka itu memunculkan ISIS atau mungkin teroris atau segala macam ya. Seperti itu. Ada yang martir, ada yang seperti orang-orang zaman perjanjian lama. Itu kan orang-orang banyak yang martir. Nah, ini pengulangan lagi. Siapa yang berani martir, siapa yang punya level iman, nah dia akan martir. Dan ketika dia itu punya iman, imannya excellent, dia akan bangkit. Tapi kalau dia memang saat martir itu imannya tidak terbukti, nah dia tidak akan bangkit. Seperti itu. Jadi proses pengulangan zaman Sadrak, Mesak, sama Abednego ya. Kalau kalian itu pernah membacanya di kisahnya ya. Nah, itu akan terulang lagi. Seperti itu. Jadi yang akan terjadi itu ya kalian persiapkan hati, persiapkan posisi kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan. Seperti apa yang sudah Bapak Surgawi tadi sampaikan ya, menjadi pelaku firman. Jangan takut, jangan khawatir. Ya memang harus diproses semuanya. Dimurnikan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya memang itu yang harus dihadapi. Makanya kan jangan sampai terjebak dengan sistem, dengan barcode kiris ya. Otomatis akan membuat kalian tertinggal di zaman antikristus. Kan itu instan ya, mempermudah ya. Embel-embelnya kan mempermudah cara hidup kalian. Tapi itu adalah penggiringan kepada antikristus, sistem antikristus. Supaya kalian nanti, otak kalian, pikiran kalian itu dipergunakan oleh robot-robot, dijadikan zombie segala macam. Nah, seperti itu. Kan manusia itu kan bebal ya. Sudah dikasih tahu jangan terima vaksin, malah terima lagi. Nah, itu kan level imannya kan masing-masing ya. Ketika tidak menerima suara kebenaran, menolak ya sudah, mereka akan terima lagi. Ya karena bebal, hatinya sudah keras, sudah kaku, sudah membeku. Tidak bisa lagi suara kebenaran itu masuk di dalam hatinya. Karena semuanya sudah dikendalikan pikiran mereka. Pikiran mereka sudah di dalam genggaman para elit, para antikristus. Makanya para elit itu ya, itu kan mereka itu LGBT ya, suka sesama jenis. Para elit itu kan kelakuannya seperti itu. Makanya manusia digiring ke sana. Contohnya ya artis-artis yang di luar negeri itu ya, mereka kan suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, seperti itu. Karena ya para elitnya sendiri ya, mereka adalah LGBT sebenarnya. Kalau kalian itu peka ya, tahu tentang situasinya. Seperti itu. Jadi ya ke depannya ya persiapkan diri memang. Jangan takut, jangan khawatir.
entah itu martir yang harus kalian itu jalani, kalian terima, ya pertahankan iman kalian, seperti itu. Memang akan segera terjadi. Ya karena waktu dipercepat, waktu sangat cepat sekali. Tiba-tiba itu terjadi, ya sudah. Memang sudah ditentukan. Kalian itu diproses berapa tahun di dunia 66. Dunia 66 itu kan antikristus. Simbolnya salib terbalik, banyak berhala, banyak patung, banyak sesembahan ilah lain, banyak sesajen, banyak menggunakan tradisi, banyak menggunakan ritual-ritual. Nah, seperti itu. Kalian kan sudah tahu ya, mana-mana yang menggunakan ritual, menggunakan tradisi seperti itu. Itu kan semua jebakan nih. Jebakan yang menjebak roh kalian supaya tertawan. Kalau roh kalian tertawan, ya sudah, akan bersama dengan Lucifer ditawan selama 1000 tahun lamanya. Padahal 1000 tahun itu waktu dunia itu bisa lebih dari 1 juta triliun tahun, ya sangat lama. Manusia yang masuk 1000 tahun ya akan menikmati kebahagiaan, kemuliaan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Mahkota-mahkota yang sudah Tuhan janjikan akan diberikan kepada manusia yang masuk 1000 tahun. Seperti itu. Karena saat masuk 1000 tahun itu akan diberitahu tentang rahasia kalian itu masuk ke Yerusalem baru. Jadi setelah 1000 tahun damai itu selesai, akan masuk ke Yerusalem baru. Barulah ketika sudah masuk di Yerusalem baru akan ditentukan manusia itu masuk neraka atau masuk surga. Seperti itu. Jadi kalau saat ini kalian itu mati atau pindah alam, meninggoy, tapi tidak bangkit, berarti kalian nanti akan masuk di Yerusalem baru, tidak ikut dalam 1000 tahun. Seperti itu. Jadi roh kalian akan disimpan dulu, terus nanti akan dihidupkan kembali saat Yerusalem baru, saat akhir dari masa. Jadi masuk ke neraka atau ke surga, barulah di situ nanti akan diproses lagi. Jadi kalian tidak tahu tentang 1000 tahun damai itu apa, itu kalian tidak akan tahu. Ya karena tidak masuk di situ. Tapi kalau kalian bisa masuk, bisa bayar harga, bisa melewati masa antikristus, bisa diproses di situ, ya kalian akan tahu 1000 tahun damai itu seperti apa. Begitu. Jadi masing-masing ya masuk 1000 tahun itu tidak bisa mengajak keluarganya, mengajak bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya. Jadi ya sendiri-sendiri, pribadi demi pribadi. Karena dalam satu keluarga saja berbeda level imannya, tidaklah sama. Terus yang masuk 1000 tahun damai itu mereka meninggalkan metrik, jebakan metrik agama, jebakan metrik pendidikan, jebakan metrik politik, semuanya akan mereka tinggalkan. Ya karena mereka akan mengejar frekuensi cahaya. Dimensi 1000 tahun itu kan dimensi cahaya. Tidak lagi 777, tapi ya naik ke 88, naik ke 999, seperti itu. Tidak lagi menggunakan logika atau pikiran, tapi menggunakan hati nurani. Makanya mereka yang masuk 1000 tahun itu manusia rohnya yang akan berapi-api, hatinya yang bercahaya-cahaya. Tidak ada pikiran itu membuat manusia bercahaya, itu tidak akan mungkin. Yang ada ya hatinya yang bercahaya-cahaya. Pikiran itu tidak akan bisa membuat manusia itu bercahaya. Sepintar-pintarnya manusia itu tidak akan membuat dia bercahaya. Tetapi kalau manusia itu memakai hati nurani, ya dia akan bercahaya-cahaya. Karena Tuhan sendiri kan sang sumber cahaya. Dia sendiri yang akan memberikan cahayanya kepada anak-anaknya yang masih memiliki hati nurani, masih memiliki kasih. Nah, Tuhan akan memberikan cahayanya. Ya entah itu cuma 1% atau cuma 0,5, tapi kan ada cahaya, ada pengharapan. Cahaya itu kan simbol dari pengharapan manusia.
Kalau manusia tidak punya cahaya, berarti manusia itu tidak ada harapannya masuk ke surga. Gimana manusia mau punya harapan? Cahaya saja tidak punya. Cahaya itu kan simbol bahwa dia itu ada kesempatan, peluang untuk masuk ke dalam surga. Simbol surga itu kan cahaya semuanya. Lautan kaca, lautan kristal, lautan berlian, semuanya. Kan semuanya cahaya. Kalau kalian tidak bisa masuk atau kalian tidak punya cahaya ya tidak ada harapan sama sekali kalian masuk surga. Seperti itu. Cahaya itu kan mewakili ya semua yang sudah bayar harga, sudah diproses, ya pasti akan bercahaya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok mereka yang berkhotbah atau keluar-keluar di atas mimbar atau di altar, entah itu pendeta, romo, atau hamba Tuhan, kenapa mereka tidak bercahaya-cahaya? Padahal mereka setiap minggu atau setiap mereka itu di atas mimbar, di atas altar, mereka mengkhotbahkan firman Tuhan. Tetapi kenapa mereka tidak bercahaya, tidak punya materi ilahi? Lalu salahnya apa? Hati mereka. Apakah hati mereka munafik? Apakah hati mereka itu tidak menjadi pelaku firman? Padahal mereka punya sertifikat teologi, punya sertifikat filsafat, tapi mereka tidak bercahaya. Mereka tidak memiliki materi ilahi. Nah, seperti itu. Apa yang salah pada kehidupan mereka? Apakah mereka itu benar-benar tulus melayani Tuhan, atau hanya merangkai kata-kata atau kata mutiara sesuai rundown acaranya, sesuai jam dia berkhotbah. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke hatinya. Apakah hatinya benar-benar tulus? Apakah hatinya itu terpaksa melayani Tuhan? Apakah mereka itu hanya membesarkan namanya sendiri supaya berkat-berkatnya itu masuk ke dalam rekeningnya, pada kantong pribadinya, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk memuliakan namanya sendiri, membuat namanya sendiri terkenal. Nah, seperti itu. Kembali lagi, makanya dia tidak percaya, makanya dia tidak punya metera ilahi. Seperti itu. Padahal bertahun-tahun loh, dia berkhotbah, dia di atas mimbar, di atas altar, berkhotbah, menyuarakan firman Tuhan. Tapi lama-lama kan manusia tahu ya, kok ini nggak bercahaya. Dilihat lagi jidatnya, oh kok nggak ada meter ilahi. Oh kok nggak pernah membahas tentang kitab Wahyu, tentang kedatangan Tuhan, tentang masa antikristus kok nggak pernah dibahas. Kan manusia tuh lama-lama jenuh ya, khotbahnya hanya itu-itu saja. Hanya tentang etika moral, cara berdoanya yang bagus yang bagaimana, cara menjadi manusia abu nawas yang bagaimana. Nah, seperti itu. Lama-lama kan manusia bosan ya mendengarkan khotbah yang semacam itu. Ya, makanya mereka mencari keluar dari jalurnya. Bahkan ya kalau kalian itu peka ya, banyak manusia sekarang sudah pada muak dengan agamanya. Sampai mereka itu mengganti agamanya di KTP menjadi menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya karena mereka sudah muak dengan agamanya. Masing-masing agama kan sudah pada membongkar apa yang di agama A, B, C, D, E itu semua pada kebongkar semuanya, kebusukannya, apa yang sudah disembunyikannya, itu semua kebongkar. Ya entah itu LGBT, seperti itu. Masing-masing kan kebongkar semuanya sekarang. Semua agama ya, tidak hanya satu dua ya, semua ya. Semuanya sudah kebongkar. Makanya ya banyak manusia pada mengganti status agamanya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Kembali ke Pancasila. Kalau kalian itu peka ya, ini kan perubahan kenaikan frekuensi ya, itu membuat manusia itu semakin menyadari bukan melalui agama bisa diselamatkan, tetapi ya melalui Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, seperti itu. Mereka sudah tahu frekuensi kenaikan frekuensi ini.
Makanya efeknya berdampak pada orang itu berbondong untuk meninggalkan agamanya, mencari yang benar-benar tidak perlu memakai agama. Kan Tuhan itu tidak pernah memakai agama ya, tidak pernah menilai agama A, B, C, D, dan segala macam ya. Kan agama itu kan tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menjamin keselamatan. Yang bisa menjamin kan hanya Tuhan Yesus. Semua keselamatan kan dijamin oleh Tuhan Yesus. Melalui Dia kan semua bisa hidup kekal. Seperti itu, bukan dengan agama. Agama tidak menjamin. Mau kalian agama nilai agama kalian misalnya A ya, di SD, SMP, SMA nilai A, itu kan belum tentu kalian bisa masuk surga ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke hati kalian ya, ke iman kalian. Persiapkan memang ya untuk menghadapi masa antikristus. Dunia akan semakin jahat, di mana-mana akan terjadi kejahatan, di mana-mana akan menolak kebenaran. Kalau kalian tidak bisa keluar dari tren, keluar dari orang-orang yang menjebak kalian ya, kalian akan terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Terus agama yang paling agama yang paling besar ya kalau kalian tahu itu kan agama penyembah berhala ya. Makanya banyak manusia yang sudah tersesat ya karena terjebak oleh metrik agama seperti itu. Jadi kalau kalian ingin masuk 1000 tahun ya semua harus ditinggalkan. Ya keselamatan itu ya dari iman kalian sendiri. Iman kalian sendiri mengimani kepada Tuhan Yesus. Ya karena Dia yang menebus dosa kalian. Dia adalah contoh bagi kalian ketika Dia itu bisa mengalahkan roh maut, Dia bangkit. Makanya disebut Tuhan karena ya bisa mengalahkan roh maut. Kalau Dia tidak bisa mengalahkan roh maut ya itu bukan Tuhan namanya. Bahkan disebut wakil Tuhan pun nggak bisa. Masa wakil Tuhan dikubur tidak bisa bangkit lagi, itu kan namanya bukan wakil Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kalian itu benar-benar pengikut Tuhan Yesus sejati ya, kalian harus melalui proses apa yang Tuhan tentukan di hidup kalian ya disyukuri ya, dijalani. Sekalipun kalian ya harus diproses di antikristus ya. Jadi ya itu memang untuk membentuk level iman kalian, membentuk pemurnian hati kalian. Apakah kalian benar-benar percaya atau mengimani Tuhan Yesus atau hanyalah di bibir saja ketika ada antikristus kalian lari atau kabur atau segala macam. Kan diukur di situ semuanya ya, benar-benar kalian itu iman kalian benar-benar sungguh-sungguh tidak. Kalau kalian benar-benar mengimani kepada Tuhan Yesus ya, martir saja kalian akan bangkit, akan dibangkitkan pada hari ketiga, kedua atau pertama. Seperti itu. Tapi kalau level iman kalian hanya berkata-kata saja ya, ya martir ya nggak akan bangkit. Ya karena setengah-setengah level kalian di situ. Kalian dibangkitkan kan karena level iman kalian benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, atau jangan-jangan kalian malah masih memikirkan rumah, mobil, mamon, apa yang sudah Bapak Surgawi tadi sampaikan ya, orang kaya itu kan nggak bisa masuk kerajaan surga, malah yang bisa itu seekor onta ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan ya, nanti malah sampai subuh ya kalau aku berkata-kata di sini ya. Jadi bisa dilanjutkan dengan kesaksian ya. Mungkin itu saja ya sudah cukup ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.